Sudah banyak yang dipanggil Allah dalam 1 tahun ini. Alhamdulillah giliran kita belum lagi, Bu. Karena ibarat kata-kata orang tua dulu, kematian itu seperti mandi di pancuran. Bergantian, Pak, nanti antrian. Besok ada masanya Pak RT yang dipanggil, ada masanya nanti pengurusnya yang dipanggil, ada masanya nanti yang terakhir ustadznya lagi yang dipanggil. Hiduplah seperti 2 tangan, jangan pernah hidup seperti 2 telinga. Apa artinya itu Pak Ustadz? Mangalo 2 tangan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ndak ada yang jawab salam. Alun babu ko lah ibu. Ala babu ko bu. Ala Pak Ustaz. Lakanyang dah Pak Ustaz. Saya ulangi ya Bu ya. Tapi saya awali dengan pantun dulu. Terbang tinggi si burung pala, hinggap sejenak di atas pohon pisang. Yang tidak mau menjawab salam, saya doakan sandalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang berguna untuk orang manusia yang lain. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, malam yang ke-5, Bu. Awak mencemes ibu-ibu, nyoba aku lagi semangat ibu-ibu kok. Nampaknya tidak semangat ibu belum. Malam hari ini kita berada di malam ke-4 bulan Ramadan. Alhamdulillah malam hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan dan kesempatan. Sehingga kita bisa melaksanakan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Nabi, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat pertolongan di hari yaumil kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada nanti masanya, satu masa kita dikumpulkan di satu tempat. Tempat itu belum ada sekarang. Tempat itu bernama Padang Mahsyar. Itu besok kalau sudah kita bangkit dari alam kubur, manusia nanti dikumpulkan di Padang Mahsyar tersebut. Dalam kondisi apa manusia pada saat itu? Berkelompok-kelompok. Ada sekelompok manusia pada saat itu hanya sejengkal dari ubun-ubunnya matahari. Mendidih kepala nih Pak. Ada sekelompok manusia disiksa oleh Allah karena dosanya di dunia. Tenggelam oleh keringatnya sendiri. Banyak berbuat dosa ketika hidup di dunia. Maka satu-satunya yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat kita, zikir kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kita masih hidup, apalagi baru-baru nikah, itu luar biasa Pak. Sayangnya antara istri dan suami itu luar biasa. Tapi besok kalau sudah sampai tiba masanya di akhirat, enggak ada dulu Pak. Itu ayang-ayang yang kemarin itu hilang tuh Pak. Dulu kan pernah tuh Pak, yang kita nih yang masih muda, atau bapak-bapak yang tua dulu pernah muda. Dulu panggilan ke antara kita dengan istri itu ayang Pak. Oh cintaku. Tapi ada nanti masanya itu hilang. Kenapa? Karena manusia pada saat itu nafsi, pikirkan diri masing-masing.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, para tokoh masyarakat, cerdik pandai, aparat pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak RT kita, begitu juga yang kita hormati alim ulama yang sudah hadir di masjid kita ini yang mengimami kita nantinya. Begitu juga yang kita hormati pengurus Masjid Ubudiyah, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ceramah ini tak lama-lama, Pak. Sebenarnya malam hari ini giliran Ustadz Dr. Waldi. Kebetulan beliau tadi nelpon saya menjelang maghrib. Saya pun terburu-buru, Pak. Kebetulan beliau ada kegiatan di luar kota, saya tadi ditelepon, mohon maaf Bapak Ibu, beliau tetap berkirim salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut pembahasan pada malam hari ini, terlebih dahulu saya perkenalan dulu. Pertama, nama saya Mukhlis Lubis. Lubis ini biasanya Pak dikasih orang kepanjangannya lupa bismillah. Awak sering bismillah pas makan. Kebetulan saya lahir di Tapsel. Tapsel itu kalau orang Tapsel memberikan kepanjangan tak pernah selesai. Karena jalan jelek terus ke sana, Pak. Lobang-lobang. Kalau Bapak pernah ke daerah Tapsel sana, itu biasanya kalau sudah mulai goyang mobil itu udah masuk Sumatera Utara. Kebetulan saya lahir di sana. Saya dulu mondok sama dengan Ustadz Dr. Waldi. Mondok di pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Tempatnya agak jauh, di Madinah. Mandailing Natal. Jauh tuh, Pak. Mandailing Natal itu berbatasan dengan Pasaman. Disitulah dulu kami mondok selama 7 tahun. Itu tempatnya tinggalnya di gubuk ukuran 3x3. Atapnya terbuat dari daun rumbio. Bapak pernah tinggal di rumah atapnya daun rumbio? Kami dulu pernah selama 7 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita diamanahkan temanya tentang menjegarakan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah berada di malam keempat bulan Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin kita melaksanakan puasa, Pak. Tahun kemarin kita baru rasanya melaksanakan puasa. Malam hari ini kita sudah berada pula di 4 Ramadan. Tidak terasa Bapak Ibu, mungkin di perjalanan 1 tahun kemarin ke tahun ini sudah banyak yang berkurang warga kita. Iya enggak Pak RT, Pak pengurus masjid? Sudah banyak mungkin yang berkurang. Sudah banyak yang dipanggil Allah dalam 1 tahun ini. Alhamdulillah giliran kita belum lagi, Bu. Karena ibarat kata-kata orang tua dulu, kematian itu seperti mandi di pancuran. Bergantian Pak, nanti antrian. Besok ada masanya Pak RT yang dipanggil. Ada masanya nanti pengurusnya yang dipanggil. Ada masanya nanti yang terakhir ustadznya lagi yang dipanggil. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita renungkan bersama, yang menjadi muhasabah bagi kita, apa yang sudah kita lakukan, kebaikan apa yang sudah kita kerjakan selama 1 tahun ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar kita senantiasa bisa melakukan kebaikan? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau ndak ada guna awak sama orang lain, Pak, ancak mati lain. Bapak Ibu, kalau tetangga kita tidak merasakan keberadaan kita, ancak awak pergi duluan lain. Ndak usah awak tinggal di situ lain. Kata Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah ketika ia bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang perlu kita segerakan? Ibadah apa saja? Yang pertama, salat 5 waktu sehari semalam. Salat ini Bapak Ibu wajib untuk kita. Sebagai muslim ini adalah bentuk identitas kita. Kalau ada seseorang katanya muslim tapi dia tidak salat, itu diragukan keislamannya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah senjata bagi kita. Kalau ada seseorang biasanya, kalau dia meninggalkan sholat Bapak Ibu, itu biasanya tidak tenang. Maka kalau Bapak Ibu pernah sering kata-kata baiti jannati, sering tidak Pak dengar? Baiti jannati apa artinya itu Pak? Ada yang tahu artinya Pak? Baiti jannati. Rumahku surga.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok rumah Nabi Muhammad itu tak mewah-mewah amat, loh. Awak kini rumah awak lah keramik, atap genteng loleh. Lah ada pula pakai AC. Nabi itu Bapak Ibu tidak pernah semewah itu rumah dia. Tapi rasa-rasanya dia merasakan rumah itu rumahku surga. Padahal Nabi itu tidur di atas pelepah kurma. Pernah dia tidur. Tidak semewah rumah kita. Tapi Nabi itu merasakan rumahku surgaku. Kebahagiaan itu dapat di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena seisi rumah itu mau melaksanakan sholat. Maka Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, di dalam berumah tangga, agar rumahku surgaku itu bisa kita capai, Pak, ada 3 tipsnya. Yang pertama, seisi rumah itu mau melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau ada menantu awak, Bu, ndak amua sholat dong. Itu ndak tahu lagi dong. Suruh cari cewek lain. Ndak usah sama anak awak yang lain. Maka salah satu tips agar rumah kita itu bisa mencapai surga, rumahku surga. Salah satunya adalah tipsnya seisi rumah itu mau melaksanakan. Suami sholat, istri sholat, anak sholat, menantu sholat, cucu kita sholat. Maka terdapatlah di dalamnya ketenangan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar rumah kita itu bisa dirasakan rumahku surgaku. Seisi rumah itu mau berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Istri sayang sama suami, lain sayang sama bapak. Oh, iko enggak mau menjawab. Ibu-ibu lain sayang sama suami, ibu. Lah, Pak Ustaz. Iko lah awal bulan lo Pak Ustaz. Alhamdulillah tambah sayangnya Pak Ustaz. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang istri harus sayang sama suami, seorang suami harus sayang terhadap istri. Maka itulah agar bisa kita mencapai rumahku surgaku. Lalu seisi rumah itu juga harus mau berbagi nikmat. Kalau dapat rezeki Pak, bagi ke orang lain. Jangan makan suram. Maka ada kata-kata Gus Baha sangat menyentuh bagi kita. Kalau Gus Baha itu adalah kiai dari Jawa, dia menyebutkan begini Bapak Ibu. Kalaulah perut itu butuh makan hanya 1 piring, hanya sejengkal 1 piring, kenapa kita harus korupsi? Padahal yang kita makan hanya 1 piring, kan? Kenapa kita harus korupsi? Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai saja rezeki yang kita cari itu halal, itu pun harus kita bagi ke orang lain. Jangan kita makan sendiri, karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tips agar rumahku surgaku itu bisa kita capai, maka seisi rumah itu mau berbagi rahmat dan mau berbagi nikmat. Yang ketiga, bagaimana caranya agar rumah kita itu tenang? Bagaikan rumahku surgaku, yang seisi rumah itu mau membaca Al-Quran dulu. Kadang awak ni ndak amu lo belajar Quran lain, mentang-mentang umur lah 70 tahun. Bu, ibu-ibu pernah ndak tinggal di kampung, Bu? Pernah, Pak? Dulu Pak, kalau kita tinggal di kampung itu, waktu subuh lewat di kampung itu kan masih banyak rumah-rumah panggung tuh. Kalau kita lewat di rumah panggung itu Bapak Ibu, itu orang-orang tua kita yang umur 70 masih biasa terdengar suaranya mengaji habis sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali batu 1 ayat, Pak. Tapi dia tetap semangat mengaji Al-Quran. Ada ketenangan tersendiri di dalam rumah tangga kalau kita membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan itu agar bisa kita capai rumahku surgaku harus disegerakan berbuat baik. Kalau tidak selesai kita. Karena Bapak Ibu, iblis itu sudah berjanji tekan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, wahai Tuhanku, andai kata diriku ini sudah diusir dari surga, kita harus tekan kontrak dulu. Apa yang dikontrak? Apa perjanjian kontrak mereka dengan Allah Subhanahu wa taala? Wahai Allah, andai kata saya tidak lagi di surga ini ya Allah, maka izinkan aku sebagai iblis menggoda umat. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, silakan engkau goda, biar ada temanmu nanti di neraka. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka payah sebenarnya mengamalkan untuk yang baik ini pun payah, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya agar kebaikan-kebaikan ini terus kita laksanakan? Harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau sering mendengar definisi ihsan, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah Allah itu
Seolah-olah Allah itu melihat kita. Seolah-olah Allah itu kita lihat. Tapi kita tidak melihat dia. Allah itu melihat kita, tidak melihat dia. Maka itu harus kita hadirkan di dalam diri kita. Ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah kita melihat, seolah-olah Allah melihat kita, itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Berarti kalau kita seolah-olah Allah melihat segala gerak-gerik kita, perbuatan kita, itu berarti kita sedang dipantau, ada CCTV yang memantau kita. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita segerakan di dalam kehidupan ini ada beberapa poin. Yang pertama, segerakan sholat. Hayya 'alas sholat. Bapak Ibu, setahu Bapak Ibu, panggilan di dalam agama kita itu panggilan yang istimewa ada 3. Pertama, ketika kita dipanggil untuk sholat, kata muazin, hayya 'alas sholat. Yang kedua, Allah panggil kita kalau ada rezekimu. Allah panggil kita naik haji. Itu pun kalau dipanggil. Tapi Bapak Ibu, kalau pengen naik haji mudah sebenarnya. Dulu saya Bu ketika waktu mondok di Purba, di Mustafawiyah itu, kita kan biasa mengaji ke rumah guru di luar mata pelajaran. Artinya kita datang ke rumah kiai belajar ilmu di luar mata pelajaran. Belajar ilmu-ilmu amalan istilahnya. Jadi dulu ketika kita mengaji ke rumah guru-guru kita, termasuk namanya Syekh Mahmudin Pasaribu, kalau tidak salah dulu pernah pengurus PBNU. Itu berasal dari Sumatera Utara, Ketua MUI Sumatera Utara. Jadi beliau mengatakan, kalau engkau ingin naik haji, pengen umroh, cepat naik haji, mudah. Ada amalannya dikasih oleh guru-guru kita zaman dulu. Yang pertama Bapak Ibu, amalkan surah Al-Waqiah. Al-Waqiah itu Bapak Ibu ada doanya itu khusus. Tidak sembarang doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan itu panggilan yang istimewa untuk kita, Pak. Apa amalan yang diberikan guru kita? Salah satunya amalkan surah Al-Waqiah. Yang kedua, amalkan surah Alam Nasrah. Ibu-ibu lah hafal Alam Nasrah. Jangan lo beko pas apa-apa jadi imam di rumah ayatnya kul kekul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Itu ndak iya dulu, Pak. Banyak menghafal lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Kata guru-guru kita dulu waktu mondok, amalkan yang itu. Kalau besok ndak mampan, Pak Ustaz sudah saya amalkan sudah Pak Ustaz. Ndak berangkat tuh Pak Ustaz. Besok Bu, kalau ndak mampan ayat yang itu tuh, pulang dari Siko cari surat rumah, surat mobil, bawa ke Pegadaian. Insya Allah mujarab berangkat langsung. Itu amalan yang terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan ini harus kita segerakan, Pak. Andai saja hari ini kita masih sehat, bersedekahlah dengan orang lain kepada fakir miskin kita. Ke masjid ini berinfaklah. Karena besok tidak ada yang dibawa doa. Yang dibawa itu besok apa yang kita tanam hari ini, itu besok yang kita bawa. Maka ketika Nabi Muhammad itu Bapak Ibu dibawa traveling, kalau bahasa kerennya traveling ya Bu ya. Kalau ketika Nabi Muhammad itu dibawa traveling oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha, salah satu Nabi Muhammad itu melihat peristiwa yang luar biasa. Sehingga dia bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, tadi saya nampak seorang laki-laki, dia menanam benih. Setelah dia tanam benih itu ya Jibril, langsung tumbuh benih itu. Setelah tumbuh sudah tinggi batangnya, pohonnya sudah daunnya juga sudah rimbun, langsung berbuah pula. Sebenarnya siapa mereka wahai Jibril?" kata Nabi. "Mereka itu orang yang dulu sering berinfak bersedekah." Ternyata itu bekal kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih sehat segerakan kebaikan, Pak. Jangan ditunda-tunda. Karena iblis itu akan datang dari semua arah. Dari kanan ia akan membisik telinga kita. Dari belakang dia akan membisik kita. Maka segerakan kebaikan-kebaikan ini. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menolong orang lain. Ada pepatah Arab pepatah Arab itu mengatakan kunu kaliyadain wala takunu kalmuzunain. Hiduplah seperti dua tangan, jangan pernah hidup seperti dua telinga. Apa artinya itu Pak Ustaz? Mangalo dua tangan tuh. Bapak Ibu, saya kasih contoh, kalau tangan kiri kita sakit, kira-kira tangan kanan membantu nggak? Membantu nggak? Sombong-sombong apa kok?
Kalau tangan kiri kita sakit, mau tangan kanan membantu enggak, Bu? Membantu. Ini biasanya pasti mengelus, Pak. Kalau dia umpama kita jatuh dari Honda, tahu-tahu ini sakit, biasanya dibantu oleh tangan kanan. Tangan kanan begitu juga, kalau tangan kanan kita ini terjepit karena pintu, itu biasanya tangan kiri biasanya langsung responsifnya. Langsung diolis-olis oleh tangan kiri kita. Maka kata pepatah itu, kunu kaliadai, jadilah, hiduplah seperti dua tangan. Wala takunu kal udunain. Kata pepatah itu, jangan hidup seperti dua telinga. Telinga aku, Bu, sampai kiamat enggak pernah enggak pernah saling jenguk. Telinga kiri sakit, telinga kanan enggak pernah nyebrang, Bapak. Iko telinga kanan kok, enggak pernah nyebrang. Maka hidup ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan sehat, diberikan rezeki, segerakan kebaikan. Karena iblis itu selalu mengintai perilaku yang baik setiap manusia. Diintainya terus, Pak. Maka kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa rasa-rasanya malas kita melaksanakan sholat? Padahal kita sudah dipanggil untuk sholat. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasarnya itu tadi, kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sejatinya Bapak Ibu di dalam melakukan kebaikan itu kita harus merasa diawasi, mawas diri. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang kita segerakan. Yang pertama tadi, laksanakanlah sholat. Yang kedua, kalau ada rezeki kita bersedekah dengan orang lain, segerakan, Pak. Itu kalau ditunda-tunda besok tidak ada tuh dong. Beko tibolo kredit lain, bayar lo rumah angsuran, tibolo kredit mobil lain, banyak tuh. Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kebutuhan kita. Kebutuhan itu biasanya didasari oleh nafsu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kehidupan kita ini kita harus memperbanyak kebaikan. Segerakan kebaikan-kebaikan yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceramah ini memang tidak panjang, terbatas waktunya. Bila ada penyampaian yang kurang pas atau yang kurang tepat, terlebih dahulu saya mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berusia 50, 60, 70 tahun, jangan lagi bertingkah-tingkah yang tidak baik di dunia ini. Karena hidup ini hanya tinggal sebentar lagi. Rasa-rasanya Pak, walaupun kita ulang tahun yang ke-50, kita rayakan dengan menantu lalu hembus lilin. Jangan anggap umur kita bertambah, Pak. Secara hitungan matematika memang bertambah, tapi secara hakikatnya jatah hidup kita berarti berkurang. Maka bersiap-siaplah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ceramah singkat kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan dapat kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.